Wilayah KKB jebol, ditembus pasukan Yonif 10 Marinir Ciutah Malaka, aksi latihan Pukau dan Brigif 4. Wilayah yang dikuasai KKB berhasil dijebol pasukan Yonif 10 Marinir Ciutah Malaka dengan menunggangi SUV yang sudah dimodifikasi dengan senapan mesin. Pasukan Yonif 10 Marinir berhasil menerobos markas KKB dan membebaskan sandera. Para anggota KKB pun tampak berjatuhan tanpa perlawanan yang berarti. Itulah skenario latihan yang dilakukan pasukan Yonif 10 Marinir Ciutah Malaka dalam rangka menyambut kedatangan Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir atau BS Kolonel Marhari Indarto. Aksi latihan itu pun sukses memukau Kolonel Marhari Indarto. Prajurit Batalion Infanteri 10 Marinir atau SBY tampilkan aksi demonstrasi yang memukau demi menyambut kedatangan Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir atau BS Kolonel Marhari Indarto beserta Ketua Cabang 7B Neneng Hari Indarto bertempat di Kesatrian Yonif 10 Marinir pada hari Selasa. Prajurit Ciutah Malaka menampilkan demonstrasi berupa pertempuran jarak dekat, pembebasan sandera oleh Ton Pursus Prabu, drill senjata bantuan atau senban, atraksi kesenian bela diri persaudaraan setia hati terate, dan karate. Antusias prajurit Ciutah Malaka dengan semangat menampilkan aksi-aksi yang terbaik untuk menyambut kedatangan Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir atau BS beserta Ketua Cabang 7 yang baru. Karena Batalion Infanteri 10 Marinir atau SBY yang berada di bagian barat ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga mempunyai kualitas dan kuantitas yang tidak kalah dengan batalion lainnya. Terima kasih atas sambutan prajurit Ciutah Malaka serta aksi demonstrasi yang begitu memukau. Saya bangga bisa menjadi bagian dari Batalion Infanteri 10 Marinir SBY, prajurit yang hebat serta terlatih. Saya sangat bangga dengan kalian, ucap dan Brigif 4 Marinir BS. Selama melaksanakan aksi demonstrasi, prajurit tetap mengutamakan faktor keselamatan agar tidak membahayakan dan dilakukan oleh prajurit yang sudah terlatih sebelumnya. Sebanyak 800 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggempur sarang-sarang KKB di Sidoarjo, Jawa Timur. Tak hanya itu, Marinir juga mengerahkan tim penembak jitu atau sniper hingga tank untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata. Dilengkapi dengan alutsista canggih, persenjataan lengkap dan strategi jitu, pasukan Marinir mudah melibas KKB dan menghancurkannya. Melansir dari tayangan Kompas TV, ratusan personil TNI Angkatan Laut dikerahkan dalam simulasi perang dengan kelompok separatis ini. Latihan perang ini diawali dengan operasi penyusupan ke wilayah yang telah dikuasai oleh sekelompok separatis. Kemudian Marinir TNI Angkatan Laut melumpuhkan komunikasi musuh dan menempatkan satu tim sniper untuk menumpas satu persatu anggota separatis. Setelah kondisi terkendali, anggota TNI Angkatan Laut kemudian melakukan fast drop untuk menguasai gedung yang digunakan untuk menyandera warga. Manuver penjinakan bom dan pembebasan sandera pun menjadi bagian akhir dari latihan perang melawan kelompok separatis ini. Latihan perang ini juga ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya Ahmadi Heri Purnomo. Menurut Wakasal, latihan perang ini merupakan bagian dari kesiapan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi segala bentuk teror yang mengancam kedaulatan NKRI. Dalam latihan perang ini, TNI Angkatan Laut menerjunkan lebih dari 800 personil yang dilengkapi dengan 3 tank amfibi. Meski melibatkan banyak orang, namun kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Latihan untuk menghadapi KKB juga dilakukan oleh pasukan Yonif R400 atau Banteng Raiders baru-baru ini. Para anggota KKB yang menguasai beberapa gedung di Kota Semarang, Jawa Tengah mendadak bertumbangan. Pasukan berseragam hitam memakai persenjataan lengkap mendadak datang dari arah yang tak terduga. Ternyata mereka adalah pasukan dari Batalion Infanteri R400 atau Banteng Raiders atau Yonif R400 Banteng Raiders. Pasukan pemukul andalan Kodam 5 di Ponegoro itu sedang menjalankan simulasi latihan untuk menghadapi kelompok separatis bersenjata. Dalam simulasi latihan tersebut,
Puluhan anggota KKB menguasai titik-titik dan objek vital strategis dan menyandera tokoh-tokoh masyarakat di kota Semarang. Selama kurang lebih 4 jam pasukan Yonif R400 Banteng Raiders melakukan serangan senyap untuk melumpuhkan para KKB. Melansir dari laman kodam4.mil.id, Batalion Infanteri R400 Banteng Raiders menggelar simulasi anti-teror dengan melakukan latihan pertempuran kota atau purkota hingga pembebasan sandera di dalam bus dan beberapa gedung di kota Semarang. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain raid penghancuran, raid pembebasan tawanan, perebutan cepat objek vital hingga serbuan bus dengan menurunkan prajurit terbaiknya. Latihan diawali dengan penghancuran instalasi tower komunikasi musuh yang bertempat di Lab Bola Sijaro, Ngemplak, Brangsong, Kabupaten Kendal, yang kemudian dilanjutkan dengan mengatasi gangguan atas pergerakan di sepanjang Jalan Veteran hingga Jalan Kusuma Wardani, Kompleks Simpang 5. Sasaran utama purkota ini adalah kendaraan bus yang disinyalir menyandera masyarakat sebagai tawanan hingga merebut beberapa gedung yang sebelumnya telah dikuasai oleh musuh, antara lain Gedung Telkomsel, Jalan Pahlawan nomor 10, dan Gedung Gradika Bakti Praja, Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan nomor 9. Latihan tersebut untuk menjaga kesiapsiagaan, memelihara dan meningkatkan kemampuan pasukan Raider yang menjadi bekal untuk melaksanakan tugas operasi melawan insurgen baik di hutan maupun perkotaan. Aksi prajurit Yonif R400BR tersebut merupakan skenario kegiatan latihan purkota. Semboyan cepat, senyap dan tepat pantas disematkan kepada satuan pemukul Kodam 5 di Ponegoro tersebut. Pasalnya, tak butuh waktu lama prajurit Yonif R400BR berhasil merebut gedung yang sebelumnya dikuasai musuh dan menyelamatkan sandera serta mengevakuasinya ke tempat aman. Beberapa unsur penting di dalam pertempuran ini antara lain Batalion Arhanutse, Batalion Zipur 4TK melaksanakan kegiatan disposal bom tas yang ditinggal oleh KKB. Sedangkan Denintel 5 Dip memberikan informasi intelijen kepada pasukan yang bergerak di lapangan. Kodim 0733BS melaksanakan evakuasi masyarakat sipil, mencegah timbulnya korban masyarakat dan satuan Brimob Jateng sebagai satuan pendukung demi suksesnya latihan purkota dan pembebasan para tawanan.